Ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita ini ya, Nokia jadul ya, punya orang tua ini. Yang usernya ini lumayan berumur gitu maksudnya. Kasusnya nggak bisa dicas ya. Akan kita coba cari masalahnya. Ini penyakitnya ada di mana? Kita coba cas dulu. Katanya sih nggak bisa dicas. Sudah pakai cas lain-lain. Oh ya, ternyata beneran nggak bisa ya. Oke lah, ini untuk kasus seperti ini kita buka dulu, kemudian kita cek dalamnya ya. Oke, sedikit info juga buat teman-teman yang baru saja bergabung ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita ya, Ayo Jadi Teknisi. Nah disitu tentang alat-alat yang dibutuhkan dan analisa-analisa dasar mengenai teknisi lah, intinya pokoknya kita bahas di situ semua ya. Dan di konten vlog kita juga bahas ini, sharing-sharing tentang apa sih usaha-usaha yang mungkin bisa dijalankan teman-teman ya, yang masih ragu-ragu untuk terjun ke dunia usaha atau bagaimana, bisa di vlog-vlog kita mungkin main ke tempat teman-teman kita yang sudah punya usaha, yang memiliki usaha, seperti itulah pokoknya. Intinya kita jadikan tempat channel kita ini tempat sharing saja, tidak bermaksud pamer, menggurui atau apapun ya. Jadi kita cuma mau sharing-sharing tentang hal-hal ya, walaupun kecil tapi insya Allah bermanfaat lah. Dan kalau teman-teman yang lain itu ada pengalaman yang lebih efektif ya dalam penanganan sebuah kasus, tentunya tentang kasus teknisi servis HP, itu bisa tuliskan pengalamannya di kolom komentar ya. Nanti akan kita bantu kasih pin supaya teman-teman yang lain itu juga bisa tahu ya efektifnya kerja yang lebih efektif itu di mana pengerjaannya gitu lah maksudnya. Ini ngomong-ngomong, saya lama sekali nggak servis Nokia, lumayan seperti ini. Yang sering masuk ke sini Android gitu ya, jadi bukanya kok agak sulit ini. Oke lah, jadi seperti ini. Yang pertama, kalau kasus nggak bisa dicas ini, kita colokan casnya, kemudian kita tes masuk 5 volt nggak ke sini ya. Jadi daya dari cas itu sebenarnya 5 volt. Jadi kalau masuk ke cas ini seharusnya 5 volt ya. Ini kita coba. Masuk 5 volt, jadi dari konektornya aman, dia masuk 5 volt. Kemudian arahnya ke sini, di sini masih, oh sudah down, sampai di sini sudah down. Jadi masuknya dari sini masuk 5 volt, apalagi ke sini ya, masuk enggak? Oh dari sini masih 5 volt, 5 volt, jadi yang down ada di arah, oh sini ada masuk 5 volt. Ini masih 5 volt sampai ke sini harusnya 4 volt. Jadi di sini masih 5 volt enggak? Nah, kalau ini sudah masuk kita coba dulu deh, kita coba dulu. Kok ini sudah masuk ya? Tadi awalnya nggak masuk sih, tapi begitu kita cas tanpa menggunakan baterai dan kita ukur-ukur tegangannya, ternyata kok langsung masuk ke sini ya. Jadi kita cek dulu apakah sudah masuk. Berarti ada kapasitornya tadi yang ngesotnya kecil, jadi langsung normal. Kalau dia mau normal ya, ngesotnya kecil langsung hilang shotnya. Oke, kita coba ini, kita coba cas. Ya, langsung mengisi. Jadi tadi sebenarnya nggak bisanya itu bukan dari konektor cas. Yang bermasalah bukan dari konektor cas ya. Jadi masalahnya itu ada di kapasitor yang ada short kecil. Itu pasti short kecil, saya sudah hafal kalau untuk tipe-tipe Nokia seperti ini. Jadi untuk teman-teman ya yang sering short, saya kasih tahu sekalian, yang sering short atau drop itu ada di area ini ya. Mana pinset? Nah ini pinsetnya ya.
Oke, yang sering short atau sering drop itu di area ini. Untuk ini yang kotak ini, yang kotak kecil. Kelihatan nggak? Ini kotak kecil ini sering short ini. Ini yang sering short. Kemudian yang sering dibuang, yang biasanya kalau dipaksa dicas tanpa baterai masih belum down atau masih nggak bisa dicas, itu silahkan dibuang saja kotak kecil yang ini, kotak kecil yang sebelah sini. Kalau di sini masih belum down, silahkan buang kapasitor yang ada di daerah sini ya. Ini bisa langsung jumper ke sini. Pokoknya setrum itu harus masuk ke sini dan bypassnya ke sini arahnya. Di sini harus masuk 5 voltnya arah ke sini, kemudian dari sini, sampai sini sudah tinggal 4 volt. Ini sudah dibagi di sini ya. Di sini tadi masuk 4 volt, itu sudah ideal. Jadi tipsnya untuk teman-teman yang ini juga sedikit tips juga sih buat teman-teman yang bisa dibilang bukan teknisi atau bisa dibilang user. Itu kalau untuk tipe seperti ini, khususnya Nokia ya, ini hanya untuk Nokia. Kalau untuk Android sudah beda lagi ya, jangan dicoba-coba untuk Android. Tapi kalau untuk Nokia yang seperti ini, Nokia 105 atau Nokia 205 dan sebagainya, itu kalau casnya bermasalah nggak bisa, itu silahkan dicabut baterainya, kemudian cas kurang lebih sekitar 5 sampai 8 menit saja lah, nggak usah lama-lama ya, antara 5 sampai 8 menit itu paling lama. Kalau bisa maksimal 8 menit lah, kalau bisa 5 menit sudah dicas lagi ya. Kita cas 1 menit 2 menit, kita coba kita lepas, kemudian kita coba. Kalau belum masuk, kita tambah durasinya 5 menit. Kalau misalnya sampai 5 menit dia masih belum bisa masuk, kita coba lagi sampai 8 menit. Nah, kalau sudah 8 menit nggak masuk lah, itu baru bawa ke tempat servis. Biasanya kalau khusus khusus Nokia yang tipe-tipe kecil seperti ini, itu kalau short kecil kita cas tanpa menggunakan baterai. Sekali lagi ya, tanpa menggunakan baterai, itu short kecilnya bisa hilang. Short kecil-kecil itu bisa hilang, atau konslet kecil itu bisa hilang. Tapi kalau untuk Android, untuk tipe Android itu nggak bisa, malah nanti bisa tambah parah. Kalau untuk Android yang sudah menggunakan IC cas yang kotak itu ya, yang kotak agak besar, bukan kotak seperti ini, itu malah bisa tambah parah. Jadi kalau untuk yang ini di bawah 8 menit itu masih oke lah, tapi kalau di atas 8 menit itu harus dibawa ke kalau diobati itu ya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah lebih dari itu, harus dipastikan. Kalau berani bongkar ya silakan dibongkar, untuk belajar-belajar juga nggak apa-apa. Yang kotak tadi kita buang. Tapi yang paling penting ya dipastikan dulu 5 voltnya masuk nggak. Kalau nggak masuk ya berarti konektornya bermasalah. Kalau dia masuk tapi nggak sampai kita ukur jalurnya sampai mana. Tadi kan sampai kapasitor dia drop atau down, nggak masuk. Tapi pas kita coba tinggal ukur-ukur yang lain, ternyata balik lagi. Pas muncul kemudian balik lagi ya. Balik sampai normal, sampai ke akar-akarnya sih kalau nggak salah ini tadi. Sekarang coba kita tes dulu, kita pastikan lagi ya. Tadi kan cuma ngetes sedikit lah, kita pastikan sekali lagi. Ini untuk memastikan. Kalau sudah done ya sudah, kita langsung rakit ulang. Ya, dia sudah normalnya. Jadi ya cukup itu aja lah. Itu hanya sedikit sharing, sedikit tips juga. Jadi jangan buru-buru bawa ke counter. Silakan dicoba cara yang sudah kita sharing tadi ya. Jadi nggak perlu sebenarnya di counter ini juga, perasaan saya kasusnya ringan-ringan kok. Cuma ya sebenarnya sepele-sepele sih, tapi si usernya ini memang kurang tahu ya. Jarang kita menemukan kasus yang begitu besar atau rumit ya. Paling rumit ya menurut saya IC MMC sih. Jadi kalau kasus IC MMC kita itu menggunakan kita itu membutuhkan box UV seperti ini ya. Kita menggunakan UV box. Itu yang paling rumit sih menurut saya. Jadi ya kasusnya sebenarnya banyak yang ringan. Ini tadi kalau misalnya 5 voltnya nggak masuk ke konektor, itu berarti nggak masuk pas ditancapkan casnya, itu 5 voltnya nggak masuk, berarti konektor casnya bermasalah. Kalau masuk tapi nggak sampai ke kapasitor tadi, nggak sampai ke kapasitor yang bagian bawah tadi, ke arah yang bawah, itu berarti yang kotak tadi kita buang, itu insya Allah sudah down.
Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya dan bye bye.